Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sayang dan ayah bunda. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat, selalu bahagia, dan tentunya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anakku sayang, di video malam hari ini Ibu Guru akan menjelaskan pembelajaran matematika kita ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar pembelajaran malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Guru yang memimpin ya. Baiklah, berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Amin. Nah, bagaimana? Semuanya sudah berdoa kan? Jika sudah, sekarang disiapkan buku paket dan alat tulisnya ya. Jangan lupa disiapkan pensil dan penghapus serta buku tulisnya, karena kita akan mempelajari matematika. Dan untuk ayah bunda, mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran di rumah. Terima kasih. Nah, bagaimana sayang? Sudah disiapkan kan alat tulisnya? Sekarang Ibu Guru akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita malam hari ini dulu ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu agar siswa dapat menaksirkan hasil operasi hitung dua bilangan. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita yang pertama terlebih dahulu ya. Kita simak yuk. Jangan lupa selama menyimaknya atau menonton videonya, kalian mencatat di buku tulis kalian ya. Kita simak bareng-bareng. Ini dia. Taksiran atas. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan kepuluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya ke atas yang terdekat ya. Ibu akan memberikan contohnya. Baik sayang, di sini Ibu sudah punya soalnya ya. Ibu mengambil dari buku paket kalian yang ada di halaman 37 yang Ayo Berlatih. Ibu mengambil dari nomor 1 dan nomor 5 untuk taksiran atas. Nah, kita akan menaksirkannya ke atas dengan cara 0,8 dikali 2,5 dengan yaitu kita akan, karena menaksirkannya ke atas, jadi kita harus menambahkan 1. Seperti ini contohnya. 0,8 kita coret, kita tambahkan 1 di sini. Jadi 1 ditambah 0 hasilnya 1. Kita kalikan ya, karena di sini harus dikalikan 2 kali 5. Kita coret satu angka di belakang komanya, lalu kita tambahkan 1. 1 ditambah 2 yaitu 3. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 3 sama dengan berapa? Ya, 3. Ini dia hasilnya. Sekarang Ibu berikan contoh keduanya. 8,2 dikurang 3,6. Kita taksirkan ya sayang. 8,2 hasilnya kita coret 2-nya ditambahkan 1. 1 ditambah 8 berapa? Ya, 9. Dikurang 3,6, kita coret 6-nya, lalu tambahkan 1. 1 ditambah 3 berapa? Ya, 4. Sama dengan 9 kurang 4 hasilnya ya 5. Ini dia hasilnya. Jadi taksiran dari 8,2 dikurang 3,6 sama dengan 5 ya. Sekarang untuk taksiran ke bawah. Taksiran ke bawah adalah
Menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawah, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya. Ini dia contoh dari taksiran bawah. Menaksirkan dengan taksiran bawah, kita akan mengambil contohnya dari nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1, 13,4 ditambah 4,3 yaitu, kita taksirkan ya, 13,4 karena kita menaksirkannya ke bawah, jadi kita akan menambahkan 0. 0 di belakang koma, jadi jangan dikurang ya sayang, tapi ditambahkan 0. Misalkan 13,4 kita coret ganti dengan 0, hasilnya 13. Ditambah 4,3 kita coret, kita ganti 0, jadi 4. Sama dengan 13 tambah 4, siapa yang tahu? Ya, benar sekali, 17. Ini hasilnya sayang, mudah ya. Nah, untuk contoh yang keduanya ada 7,8 dikurang 2,3, kita taksirkan menjadi 7,8-nya dicoret karena taksirannya ke bawah. Jangan sampai lupa ya, ini ke bawah. Kita akan menggantinya dengan 0. Jadi, tab 7 dikurang 2,3 kita coret, ganti 0 dan sisanya 2. Sama dengan, nah 7 dikurang 2 berapa sayang? Ya, 5. Ini dia hasilnya. Nah, untuk taksiran terbaik yaitu jika angka kurang dari 5 atau 4, 3, 2, dan 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Tapi jika angka lebih dari atau sama dengan 5, seperti 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1 baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Untuk menaksir dengan taksiran terbaik, Ibu mengambil contoh yang ada di buku paket kalian nomor 1 dan nomor 6. Nah, untuk catatannya kalian jangan sampai lupa. Untuk angka di belakang koma ini, jika 4, 3, 2, 1 kita taksirkan ke bawah. Tapi jika angka di belakang komanya ini 5, 6, 7, 8, dan 9 atau di atas 5, kita akan menaksirkannya ke atas ya. Nah, Ibu jelaskan contohnya. 3,4 dikali 2,8 kita akan menaksirkannya 3,4 karena 4-nya ini ada di antara taksiran ke bawah, jadi kita akan menggantinya dengan 0 ya. Jadi tetap 3 dikali 2,8 karena 8-nya ini ada di posisi taksiran ke atas, jadi kita akan menambahkan 1. Jadi 1 ditambah 2 berapa sayang? Ya, 3. Sama dengan 3 dikali 3 hasilnya ya 9. Hebat sekali. Sekarang untuk contoh yang kedua bisa dilihat nomor 6. 10,5 dikurang 6,5. Kita taksirkan sayang. 10,5 karena 5-nya ada di taksiran ke atas, jadi kita akan menambahkan 1. Jadi 1 ditambah 10 ya 11 dikurang 6,5 karena 5-nya ada di taksiran ke atas, jadi kita akan mencoretnya dan menambahkan 1. 1 ditambah 6 berapa? Ya, 7. Sama dengan 11 dikurang 7 berapa sayang? Ya, 4.
Ini dia hasilnya. Bagaimana? Sangat mudah kan? Sekarang Ibu akan memberikan contoh dari penaksiran terbaik, tapi soalnya dari bilangan pecahan biasa dan campuran ya. Nah, contohnya Ibu ambil dari nomor 1 dan nomor 2 di bagian terakhir. Nah, sekarang kita akan taksirkan ya. 1/4 ditambah 2/3, hasil taksirannya adalah 1 ini lebih dekat dengan 0 ya sayang dibanding dengan 4. Jadi kita akan memberikan 1/4 ini dengan angka 0. Ditambah 2/3 karena 2 ini lebih dekat dengan 3 dibanding dengan 0. Jadi kita akan menambahkan 2/3 ini dengan angka 1. Kita jumlahkan sayang. 0 ditambah 1 hasilnya ya 1. Ini dia hasilnya. Jadi hasil taksirannya 1. Untuk contoh yang kedua, Ibu juga punya 4/5 dikurang 5/6, yaitu hasil taksirannya adalah, karena bentuk soalnya pecahan campuran, kita hitung satu-satu dulu ya. Yang bagian A-nya yang 4/5. Nah, kita hitung di sini dulu ya. 5-nya kita simpan di sini. Kita tambahkan ya dengan 4/5-nya ini. Nah, 4/5-nya ini sayang akan kita sederhanakan menjadi, karena 4/5. Nah, 4/5, 4-nya ini lebih dekat dengan 5 dibanding dengan 0. Jadi kita mengambilnya 1 ya, kita jadikan 1. Jadi 1 ini kita tulis di sini. Nah, di sini ya, sama dengan 5 ditambah 1 berapa? Ya, 6. Nah, untuk bagian B-nya 1/5/6 sama dengan, kita tulis satunya ini di sini, kita tambahkan. Nah, untuk 5/6 ini, nah 5 ini tetap masih dekat dengan 6 ya. Jika dekat, kita akan memberi nilai 1. Jika jauh dan lebih dekat dengan 0, kita akan memberikan 0. Tapi karena ini 5 lebih dekat dengan 6, kita akan memberi nilai 1. Nah, kita tambahkan di sini 1 untuk 5/6-nya. Sama dengan 1 ditambah 1, 2. Nah, sekarang kita sudah dapat ya nilainya. Kita simpan di sini. 6 yang bagian 4/5-nya, karena sudah ada hasilnya 6, kita simpan di sini 6. Dan untuk hasil 1/5/6, hasilnya 2, kita tambahkan di sini. Dikurang ya sayang. Dikurang 2. Sama dengan 6 dikurang 2 berapa? Ya, 4. Nah, ini dia hasil taksirannya. Baik sayang, itu dia pembahasan dari tujuan pertama kita malam hari ini ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan kedua, yaitu siswa dapat memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan. Nah, sekarang kita perhatikan ya videonya. Semoga kalian bisa memahaminya agar kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Selamat menonton, ini dia. Ya, ini dia untuk contohnya. Ibu ambil dari halaman 38 ya. Sama seperti contoh yang ada di dalam buku paket kalian. Nah, Ibu akan jelaskan ya maksudnya. Di situ ada di suatu swalayan sedang digelar diskon. Andi membeli sepatu dengan harga tertentu. Andi mendapat diskon 25% dari harga yang tertera. Bagaimana bentuk pecahan biasa yang sesuai dengan besarnya diskon tersebut? Nah, caranya yaitu karena 25% ini sama dengan 25/100, jadi tinggal kita sederhanakan ya sayang. Nah, cara menyederhanakannya 25/100 sama dengan
25 per 100, kita akan membaginya. Nah, cara memperkecilnya bagaimana supaya lebih terlihat sederhana? Yaitu kita membaginya dengan 25. Kenapa dengan 25? Karena 25 dibagi 25 ini sangat sederhana, menghasilkan 1. Ya, benar kan? Jika 25 dibagi 25 itu hasilnya 1. Jika atas dibagi dengan 25, maka bawah pun harus dibagi dengan 25. 100 dibagi 25 hasilnya ya 4. Nah, ini dia sayang hasil sederhana dari 25 per 100. Jadi bentuk pecahan biasa yang sesuai dengan besaran diskonnya tersebut adalah 1/4, karena yang diminta adalah pecahan biasanya. Nah, untuk contoh yang keduanya, Ibu mengambil di dalam buku paket kalian juga ya. Nah, untuk contoh yang kedua, Ibu juga mengambil dari contoh sama seperti dalam buku paket kalian ya. Di sini Ibu akan menjelaskannya. Kita baca dulu ya sayang. Bu Rima mempunyai 31/4 kg gula putih. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman 4/5 kg. Berapa taksiran sisa gula putih yang dimiliki Ibu Rima? Nah, kita menghitung gula semulanya dulu ya. Gula semulanya itu gula yang dimiliki oleh Ibu Rima, yaitu Ibu Rima mempunyai 31/4. Kita tulis ya, 31/4 kilogram. Kita akan menaksirkannya. Nah, taksirannya yaitu 3-nya tetap di sini ya, ditambah 1/4 ini ya, 1/4-nya, karena 1 ini lebih dekat dengan 0 dibanding dengan 4, jadi kita akan menyimpannya di sini. Sama dengan hasil 3 ditambah 0 yaitu 3. Nah, ini hasil taksirannya ya, jangan sampai lupa. Nah, untuk gula yang digunakan, yang tadi digunakan untuk membuat minuman yaitu 4/5 kg. Kita tulis di sini 4/5 kg. Taksirannya adalah, baiklah sayang, 4/5 ini 4-nya lebih dekat dengan 5 ya dibanding dengan 0. Jika 1 lebih dekat dengan 0 dibanding dengan 4, jadi kita berikan 0. Jika 4/5 ini 4-nya lebih dekat dengan 5, jadi kita akan memberikan angka 1. Ya, sudah selesai taksirannya sampai di sini. Sekarang untuk taksiran sisa gula Bu Rima, kita akan menjumlahkan gula semula dan gula yang digunakan. Baiklah, gula semulanya berapa? 3. Nah, karena digunakan berarti dikurang ya sayang, karena sudah digunakan bukan ditambahkan. Jadi kita kurang karena digunakan untuk membuat minuman. Digunakannya berapa? Ya, 1 sama dengan 2 kilogram. Nah, ini dia hasilnya sayang. Jangan lupa dicatat ya. Dan untuk tugasnya yang bagian kasus-kasus berkaitan dengan pecahan ini, kalian juga menuliskannya dengan soalnya di buku tulis kalian ya sayang. Itu dia sayang, tujuan kedua kita malam hari ini ya. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Semoga kalian semua mengerti ya. Jika belum dimengerti atau kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulang video-video pembelajaran yang diberikan oleh ibu ya. Atau kalian bisa langsung menanyakannya kepada ibu atau juga ibu Via.
Dan untuk tugasnya tidak perlu terburu-buru, kalian bisa pelan-pelan mengerjakannya, lalu kalian bisa memberikannya jika tugasnya sudah selesai dikerjakan. Bisa diberikan kepada Ibu Neneng atau Ibu Via sebagai wali kelasnya. Nah, mungkin cukup sampai di situ ya pembelajaran kita malam hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikerjakan kegiatan-kegiatan baiknya. Dan juga kalian harus tetap semangat. Oke sayang? Nah, mungkin Ibu undur diri ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin Ibu masih banyak kekurangannya. Ibu mohon maaf sekali. Ibu undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.